Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajison Haji, NIM 1914299 dari jurusan Perbankan Syariah semester 6 kelas C, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun video yang saya buat untuk kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Adapun topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai sengketa serta proses penyelesaian sengketa dan konflik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sengketa. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa ataupun konflik dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa juga dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik. Kemudian proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa, dan cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Kemudian ada cara penyelesaian sengketa. Yang pertama melalui litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Kemudian penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Ini merupakan contoh mengenai sengketa non-litigasi. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu cara dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak, di mana para pihak dapat menentukan atau menunjukkan pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, yaitu seperti halnya dengan mediasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Kemudian penyelesaian sengketa oleh kepala desa, yaitu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Dan adapun cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa ini sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua, yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan diperlakukan secara tidak adil. Tidak terkecuali pada ekonomi syariah. Untuk penyelesaian sengketa litigasi pada kasus pihak yang terlibat dapat dilakukan pada peradilan agama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atau UU 3/2006. Pada pasal 49 Undang-Undang dikatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Adapun penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.